Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial singkat cara membuat peta animasi temporal pada aplikasi QGIS. Yang pertama-tama kita masukkan dulu data yang akan digunakan. Eh, pada video ini akan digunakan data curah hujan yang link downloadnya telah disertakan pada deskripsi video di bawah. Kemudian kita mengatur tampilan data yang akan digunakan. Pertama pada simbologi, kita akan membuat dia menjadi bergradasi berdasarkan kelas, yaitu 4 kelas sesuai dari kelas curah hujan bulanan dari BMKG, yaitu kelas paling rendah yaitu 0 hingga 100 mm per bulan, 0 hingga 100 mm per bulan pada kelas rendah, kemudian 101 hingga 300 mm per bulan dalam kelas sedang, kemudian ada kelas 301 hingga 500 pada kelas tinggi, dan di atas 500-nya pada kelas sangat tinggi. Kemudian, karena kita memiliki background data, maka background data itu dapat dihapus dengan mentransparansikan nilai minus pada data. Kemudian kita harus mengaktifkan fungsi temporalnya dengan menuliskan tanggal rekaman data. Berdasarkan layar 1, ini datanya direkam pada bulan November 2021, maka kita harus memilih November tanggal 1 hingga November tanggal 30. Agar cepat mengolahnya, kita hanya perlu men-save style pada layar yang pertama. Kebetulan saya sudah menyimpannya. Kemudian klik OK. Untuk layar berikutnya kita cukup mengaturnya dengan meload style yang telah kita simpan berikutnya. Namun karena data temporalnya berbeda, kita harus memperbaiki satu persatu. Seperti ini, bulan Oktober dari tanggal 1 hingga bulan Oktober tanggal 31, kemudian transparansinya tidak masuk ke dalam style yang telah tersimpan. Lalu klik OK, maka lakukan langkah-langkah tadi hingga ke semua data yang akan digunakan. Oke teman-teman, kurang lebih beginilah hasilnya jika semua layar sudah diatur sesuai style yang telah kita tentukan tadi. Kemudian cara menentukan urutannya, urutan temporalnya kita hanya perlu menekan icon temporal pada taskbar, kemudian menentukan durasi layar yang akan digunakan, yaitu jika dalam video ini digunakan data Desember 2020 hingga ke November 2021, dan jarak data yang digunakan adalah per bulan. Ini akan merekam data dari setiap layar temporal yang telah kita tentukan sebelumnya. Untuk melihat bagaimana hasilnya nanti, kita dapat mengklik icon play dan akan muncul bagaimana kurang lebih tampilan dari hasil peta animasi yang akan dihasilkan nanti. Untuk memperindahnya, kita dapat menambahkan dekorasi dengan mengklik menu view, kemudian dekorasi. Saya ingin menambahkan title atau label, enable title label dengan cara menggunakan ekspresi, yaitu memasukkan label data atau bulan dengan memilih date di sini, kemudian format date. Di sini kita perlu menuliskan map start time, yaitu label yang akan digunakan adalah data awal bulan pada peta yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, format penulisannya saya ingin membuat moon, kemudian years, ditutup dengan ini dan tutup kurung. Nah, ada preview, ini kurang lebih yang akan ditampilkan pada label yang akan kita setting nantinya. Kemudian klik OK. Nah, pada font kita dapat mengatur tampilannya seperti apa dan posisinya. Saya memilih bottom right di sini, kemudian klik OK, dan akan keluar label yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian cara menyimpannya, tinggal klik icon export animation, kemudian tentukan di mana akan kita menyimpannya.
select folder, dan save. Kemudian tunggu sampai selesai ya. Nah, teman-teman, inilah contoh hasil dari animasi yang telah kita buat sebelumnya pada QGIS berupa PNG. Kemudian untuk menjadikannya sebuah gambar bergerak atau format GIF, kita dapat mengeditnya pada aplikasi Adobe Premiere. Nah, Anda hanya perlu memasukkan semua datanya. Jangan lupa perhatikan urutannya. Dan tentukan speed atau duration setiap layernya. Di sini saya menentukan 1/10 detik untuk setiap layernya. Kurang lebih akan seperti ini ya tampilan nanti dari GIF kita. Adapun cara mengekspornya pada Adobe Premiere, cukup tekan File, kemudian Export, kemudian Media, dan pilih Animated GIF pada format, dan tentukan di mana penyimpanan folder outputnya. Kemudian tekan Export, dan tunggu prosesnya selesai. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, adapun hasil dari animasi gambar bergerak atau GIF yang telah saya desain sebelumnya, hasilnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada tambahan legenda pada sisi kanan, kemudian instansi saya dibuat oleh saya, kemudian sumber data, dan pada senternya ada animasi perubahan curah hujan per bulan dalam 12 bulan terakhir. Baik, sampai di sini saja video ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaannya silahkan di kolom komentar atau bisa hubungi saya secara pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.